Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi ini atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita kembali dalam acara nikmatnya sedekah, dan semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua, bagi Indonesia dan bagi siapapun saja dimanapun saja. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan yang simpel dan singkat. Siapa yang bisa bersedekah? Pertanyaan ini mungkin ada juga di dalam diri kita. Dan tadi Ustadz Yusuf Mansur bilang sebelum kita on air bahwasanya yang bisa bersedekah itu adalah yang masih hidup. Nah kalau saat kita sudah meninggal, apakah masih iya atau enggak? Insya Allah hari ini kita akan bahas masalah demikian. Dan pemirsa silakan ambil Al-Qur'annya, buka surah Al-Munafikun ayat 10 dan sampai dengan ayat yang 11. Ini nanti ada rentetannya dengan Indonesia menghafal. Tapi sebelum kita mulai acara ini, mari sama-sama kita mohon kepada Allah, semoga apa yang kita cari dalam acara ini, yakni ilmu dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan. Dan Allah terima taubat kita, Allah terima dosa kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita serahkan langsung kepada Ustadz Yusuf Mansur tentang tema kita hari ini, siapa yang bisa bersedekah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih kasih kita umur panjang, sehat, bisa mengaji pada Selasa pagi hari ini di nikmatnya sedekah. Pemirsa yang ada di rumah, silakan buka nanti surah Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Insyaallah kita akan mengaji surah ini sebagai keinsyafan diri kita bahwa betul yang bisa bersedekah itu orang yang masih hidup. Kalau udah mati mah tergantung nasib dah. Benar, kalau istri ingat, ya. Kalau suami ingat, kalau anak ingat. Kalau udah pada nggak ingat gimana? Kalau udah punya laki baru mah ya ditengokin juga barangkali. Kalau pas mau Ramadan aja kali, ya disebutnya munggahan itu ya, atau doa arwah gitu. Kalau udah lewat 7 hari, 40 hari, apalagi udah lewat 100 hari, udah lewat kesedihan gitu. Nggak ditongok lagi deh tuh, kuburannya masih basah apa enggak, masih ada kembangnya apa enggak. Ilalangnya tinggi apa enggak. Kalau saya tanya pemirsa ya, kalau pengen mau tahu kayak apa nanti kita dilupakannya, ya coba aja tanya, kapan terakhir berziarah ke makam ayah dan ibu kita. Saya pribadi aja Masya Allah, karena lokasinya jauh gitu ya. Saya punya ayah tiri ya. Itu Masya Allah itu benar-benar tuh, kalau kita nggak berziarah lewat kamar kita, lewat sejadah kita belum mententu gitu bisa datang gitu. Kalau datang ke kuburan kan sunnah ya, tanda kita cintalah sama orang tua kita. Bersihin kuburan sih insya Allah dia boleh, bersihin toilet di terminal aja boleh, masa bersihin kuburan kita punya orang tua nggak boleh. Tapi pertanyaannya kapan terakhir? Ya seperti itulah Anda akan dilupakan, kira-kira begitu. Apa ya bisa begitu? Kita kemudian naik lagi minta dispensasi sama Allah, bentar ya, barang semenit aja dah, mau nyamperin anak kita. Jangan-jangan begitu kita nongol, orang pada kabur ya. Orang kita naik lagi ke kuburan, meninggal kok naik lagi. Nggak sempet dan tidak akan pernah sempet, nggak akan bisa balik lagi. Justru itulah mumpung kita masih hidup, bismillah, kita mengaji satu ayat yang mudah-mudahan Allah menginsyafkan diri kita bahwa suatu saat kita akan meninggal dunia. Sebentar kita akan mendengarkan kumandang azan, silakan sholat subuh,
berjamaah. Kami juga di sini insya Allah akan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu setelah sholat subuh nanti. Ini buat apa nih? Buat tulang ekor. Ente apa nih persimonnya? Dulu atau awal-awal Dulu deh ya. Aduh. Gimana? kalau masakan saya masih utang waktu Ustadz isi kotik di sini. Ustaz. Enak di apa tadi mas? Kiropraksi. Terus. Boleh. Nih dia jamaah lama nih Ustaz. Dari rumah aneh bilik ya. Banyak kutu busuk. Banyak bangsat nyamuk. Kasih tahu tuh pemirsa tuh. Sini Ustaz, sini. Ceritain keadaan rumah aneh zaman dulu. Di awal kenal Ustadz itu khutbah di sini. Waktu itu saya punya utang 5 juta. Ustadz dalam khutbah di akhir khutbah ceramah itu suruh keluarin isi dompet semua. Kita mau waktu itu lagi masalah dan pengen selesai masalah ini gitu. Saya yakin kebetulan di isi dompet memang ada 500.000. Kita taruh di situ. Jadi ketahuan dari isinya. Oh gitu ya. Terus suruh main, pokoknya disuruh ngapain aja mau Ustadz, suruh ikut ini, ikut itu, ikutin aja. Sampai nginep di rumah Ustadz yang waktu itu banyak nyamuk. Jadi disuruh tidur juga nggak bisa tidur juga, akhirnya sholat malam aja udah. Dipasangin bunyi bok. Gimana bisa tidur juga? Terus nyamuk, wah hancur deh pokoknya. Gak pernah kasih Ustaz. Terus pas lagi ceramah di Al Azhar, Ustadz itu ngasih isi ceramahnya tentang sholat duha. Saya coba langsung jalanin tuh hari Ahadnya, karena anak saya baru lahir, Torik anak pertama. Saya pengen banget punya baby trolley itu, kereta bayi. Saya pengen banget ada jalan nih, sholat duha, saya jalanin. Sholatnya jam 8, jam 10 ada temen yang 2 tahun nggak pernah ketemu, ujuk-ujuk datang misalnya. Bawa itu, Patroli? bawa itu kereta bayi. Jam 8 sholat, jam 10 datang bawa. Awal-awal dia nggak ngomong, cuma bawa roti unyil katanya. Itu baby trolinya ditaruh di mobil beliau, imam. Begitu mau pulang, dikasih tuh kereta bayi, sholat 6 rakaat duha. Terus kalau sedekah, waktu itu orang tua sakit dua-duanya. Itu bulan apa saya lupa, pokoknya Idul Kurban, orang tua sakit, ibu sakit, bapak sakit. Waktu itu kambing 750.000. Udah, semoga orang tua saya sembuh. Saya beli kambing 2 untuk atas nama mereka kurban. 1,5 juta. Itu kalau nggak bulan Januari. Itu persisnya bulan April kebeli motor 15 juta. Yang Anda pakai ke rumah Ustadz itu. Nggak usah sebut itu juga. Iya. Bulan April orangnya. Bulan April dapat motor seharga 15 juta. Subhanallah. Dipakai yang ke rumahan itu. Iya, yang jalan-jalan ke rumah itu hasil sedekah. Kambing 2 ekor. Makanya sampai sekarang gimana caranya kurban tuh nggak boleh putus. Karena itu tadi habis 1,5 juta dapat 15 juta. Masya Allah, iya bener ya. Hah? Ayatnya apa Ustaz? Pasti tahu Ustaz. Ayatnya lebih banyak lagi. Banyak lagi. Padahal kalau baca itu banyak banget. Nah, Manjala bil hasanah falahu asyru amsalihha. manja bil hasan kalau asyru amsalnya. Biar yang lebih banyak lagi. Terus satu lagi yang mungkin penting. Jadi itu kan pendahuluannya. Ya. Tapi harapan kita tetap yang lebih besar adalah Pada Allah. di akhirat nanti, dan itu jauh lebih besar. Tapi itu sebagai awal. Siap. Kayaknya sih gitu. Udah ya, tinggal ke grupnya aja kan. Begini Aduk nih. sana, San. Hah? Aduk sana. Aduk sana. Boleh lah. Tangannya ini Ustaz. Tangan. Gini.
Nggak diedit, mijetnya ditayangin juga. Iya obatnya ustadz tuh banyak dipijit ya. Daripada makan obat, enakan dipijit. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, itu banyak pelajaran dari testimoni-testimoni jamaah ya. Buat saya sendiri gitu. Kemarin di sini ada tukang nasi uduk yang suka hadir kalau Selasa Rabu. Saya baru baca itunya suratnya. Jadi ada surat isinya mau sedekah supaya anaknya itu mau disunat gitu. Oh ada orangnya. Nah, coba saya itu sampai suratnya itu saya scan. Suratnya saya scan, saya jadikan satu, punten maaf. Ke tengah aja Ibu ya. Maaf. Saya scan, saya mau jadikan testimoni di web gitu. Sederhana sih, pengen disunat, tapi apa yang terjadi? Ya karena ada orangnya, ya udah orangnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita Ustadz. Kemarin kan saya hari Selasa tanggal 13 ya. Saya sedekah sama Ustadz. Alhamdulillah pas pagi ya saya sedekah. Malamnya jam 9 kurang 15 menit. Anak saya langsung minta disunat. Sampai sekarang ini ya udah setiap hari ngomong. Kalau liburan katanya mau pokoknya sunat mak gitu. Katanya udah. Doain ya Ustadz. Ya liburan sekolah maksudnya. Kan belum sunat. Kan maunya ntar nunggu liburan sekolah gitu. Ya juga selain itu saya juga rasa syukur saya ya. Saya mau ngadain hitanan masal sekitar keluarga saya itu, warga saya gitu loh ya. Gitu. Di ujung aspal. Jati Sampur Kampung Raden, ujung aspal Jati Sampurna. Kecamatannya ya Ustadz. Udah itu aja yang saya bisa sampaikan. Tapi nih, saya mohon Ustadz bisa hadir nih nanti kalau acara maulidnya ya. Saya mau ngadain tasakuran maulid. Ustadz minta biar bisa hadir ya. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa ngadepin itu nasi uduk. Apa aja aduh gemeteran, saking grogi. Kan Ustadz biasa ngulek sama aduk penggorengan jadinya lupain. Biasa ngulek sama penggorengan ini. Iya, betul. Insya Allah kalau mau hadir ya sedekah aja dulu. Nih buat Ustadz itu mudah-mudahan hadir gitu. Bukan sedekah ke saya, ke orang-orang. Insya Allah, iya. Siap. Ya orang udah testimoni ya. Gitu. Ya benar subhanallah nih. Menyikapi pembicaraan kita pagi hari ini ya bahwa memang benar-benar yang bisa sedekah itu yang masih hidup. Kapan orang yang udah mati masih bisa sedekah? Kalau wasiatnya dijalanin. Kan kita suka bikin wasiat ya. Ntar emak mau mati. Kalau emak mati, tolong rumah ini dibagi 2. Separuh buat lu pada, separuh buat bekal emak. Ntar emak musyawarah tuh. Iya. Musyawarah tuh surat wasiat. Aduh Bu, zaman sekarang ya anak yang kita didik bener-bener aja besok bisa belok. Bagaimana lagi anak yang pas-pasan kita didiknya. Bisa belok, bisa dibatalin itu wakaf. Itu kan ibu kita, bukan kita. Dan hak wakaf itu bawa macam-macam. Unsurnya tidak terpenuhi, ya lu pakai pengacara apa segala macam. Habis wakaf diambil lagi sama orangnya gitu. Atau dicampurin. Ada banyak di negeri ini orang wakaf, tapi anak turunannya gara-gara enggak dijadiin ketua DKM misalkan, diacak-acak tuh masjid. Lah apa kita yang wakafin bisa tenang tuh di kuburan? Enggak tenang. Bener itu. Madrasah gara-gara anaknya enggak dijadiin kepala sekolah, nyap-nyap kemana-mana. Ya dipalangin tuh anak-anak sekolah. Nggak boleh masuk. Ini tahu nggak riwayatnya lu mesti tahu tuh, riwayatnya mesti tahu. Ya anak-anak kemarin nggak tahu.
Lah tanah tahun 70 diwakafin. Itu yang udah wakaf. Masih kemudian, tapi itu urusan yang masih hidup dah. Bukan urusan kita yang udah mati. Nah sekarang urusan kita yang masih hidup nih apa? Ya apa sih yang kita bisa kemudian lakukan buat bekal kita nanti jalan. Di kuburan ini Masya Allah gak ada yang tahu. Beritanya kayak apa gak ada yang paham. Sampai kita benar-benar dikubur. Adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau ada tanda-tanda yang diberikan kepada saudara-saudari yang masih hidup. Nikmat. Kemarin saya mendengar mendengar satu kisah dari saya punya sahabat dari Ibu Misi ya, di Cilegon. Sampai pas diceritain tuh saya bergetar gitu. Berasa kaki saya masih sehat. Berasa bener kaki saya masih sehat. Hidup kita nih masih sebenarnya masih bisa jalan ke masjid itu. Ya coba dah, semuanya bangun deh. Coba semuanya berdiri. Ya coba semuanya berdiri. Iya berdiri, terus berdiri. Berdiri semua berdiri. Nah sekarang jingkat kakinya diangkat dikit. Turunin lagi. Terus nungging. Iya nungging, terus iya. Ruku terus. Iya. Ruku. Iya gitu. Terus sampai jam 6 ya. Iya dah, terus duduk lagi. Hah? Iya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau lagi kebenaran ke tanah suci, itu suka ada aja tuh pemandangan. Yang belum tentu dia adalah mu'tamirin, minal mu'tamirin, belum tentu. Yaitu orang-orang tua yang jalannya begini. Sambil tawaf gitu, sambil apa. Belum tentu itu orang sebenarnya ngajarin kita yang sehat. Perasaan saya pernah sih 2 kali pas umroh gitu ya. Ini Pak Joni baru pulang umroh ya kemarin ya. Alhamdulillah ya. Ntar minta doanya buat pemirsa, kan baru pulang ya. 40 hari malaikat masih nempel. Saya pernah gitu 2 kali perasaan saya ketemu sama nenek-nenek yang itu juga neneknya. Iya gitu kok ada lagi gitu. Jalan bungku, saya kenali jalan gini gitu. Nah ini ada cerita ya, kalau kayak begitu sih aman tuh kayaknya kuburannya dah. Jadi ada cerita, ada orang tua yang udah nyiapin bekal buat ke akhirat. Terus juga dia sholatnya jago bener. Nggak mau kalau nggak ke masjid, maunya ke masjid terus. Betulan rumahnya di Lampung, dia nanjak, kalau ke masjid tuh nanjak. Masih muda sih nggak ada masalah, begitu udah masuk usia tua, anak-anaknya banyak yang ngelarang, udah Pak jangan di rumah aja, ntar bapak jatuh lagi. Apa kata abahnya tuh, kamu jangan ngelarang bapak untuk urusan yang satu ini, urusan ke masjid. Udah rapi kan, tanaman buat di akhirat udah beres, sholatnya emang kayak begitu berjamaah terus. Tahu nggak sebulan menjelang meninggal dunia, dalam keadaan dia dying, dalam keadaan beliau sakit, itu ada yang menengokin dia tiap hari. Ini anak-anaknya ngumpul begitu kata cerita Bu Misi ini. Terus abahnya tersenyum, kemudian nyuruh masuk, waalaikumsalam, silakan masuk. Sementara nggak ada orang kanan kirinya. Terus terlihat seperti ngobrol, netes air matanya atau apa begitu. Sampai kemudian ditanya sama anak keturunannya. Emang siapa tadi yang disuruh masuk? Kok kayak ada orang padahal nggak ada orang. Ada orang tadi di depan aja berdiri. Abah kasihan sama dia, abah suruh masuk. Ih orangnya bersih, putih. Subhanallah itu. Nanya udah siap belum? Kalau belum siap ntar kita jemput lagi kapan. Besok ditengokin lagi. Ya nggak ada yang bisa ngelihat ya, mungkin dia malaikat Allah mungkin gitu. Sampai begitu sebulan lewat meninggal dunia. Kita kalau udah kayak begitu tuh udah tenang. Ada yang datang nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh saya jemput sekarang? Jemput. Jemput kemana nih? Udah habis kontraknya hidup.
Terus sedetik aja udah nggak bisa dimundurin. Ayatnya apa? Belum, kita belum ngaji. Kita lihat iklan yang berikut ini dulu. Ntar habis ini kita sama-sama buka Qurannya. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Pemirsa yang dirahmati Allah, di Indonesia menghafal yang alhamdulillah ini adalah doa dari saudara-saudara semua. Kita mengaji Al-Quran. Ya, episode pertama dan kedua sudah kita lewati sambil saya dan kawan-kawan ngeraba. Bagaimana format acaranya enak, yang kira-kira sederhana tapi berkah, yang nggak petantang-petenteng, nggak ada belagunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti tayangan yang berikutnya pemirsa semua lebih bisa belajar lagi. Kami sih udah ancang-ancang gitu ya. Tiap episode gitu misalkan belajar menyebut huruf yang benar. Di Indonesia menghafal. Sekalian sayanya langsung belajar. Tiap minggu kayak kursus tajwid, itu lumayan kan ya. Ikhfa ada yang jauh, ada yang dekat. Yang jauh tuh bagaimana, yang dekat bagaimana. Izhar seperti apa. Idgham bagaimana. Mulai ngucap dari alif sampai ya tuh seperti apa. Insya Allah. Indonesia menghafal tuh acara kita-kita semua. Jadi jangan sampai kelewatan tuh. Ya, kemarin sudah tanggal berapa ya kemarin? 18 ya. 18 sudah di Bandung alhamdulillah. Mudah-mudahan yang tanggal 2 pemirsa di rumah tetap bisa ngikutin. Kebetulan kita mulai masuk kepada check up tilawah. Check up tilawah tuh kayak kita satu-satu jajal ngaji. Nanti pemirsa juga boleh telepon buat jajal bacaan ngajinya bagaimana rupanya. Dan bahkan nanti check up tilawah ini menjadi program nasionalnya Indonesia Menghafal. Ya. Indonesia Menghafal ini atau yang disingkat dengan IM, mudah-mudahan bisa punya klinik tilawah di seluruh tanah air dengan melibatkan guru-guru ngaji di seluruh tanah air juga. Amin. Selama ini kan kita check up badan doangnya enggak. Kalau sakit kita periksa ke dokter, sakit kita periksa ke dokter, sakit kita periksa ke dokter, rumah sakit. Tapi selama ini tilawah belum pernah kita check up. Ya, lucu ya, check up tilawah. Insya Allah lah, itu ada program nasionalnya nanti check up tilawah nasional. Jadi kita nanti siap-siap gitu ya, nyari guru-guru ngaji di sekitar rumah kita. Kalau perlu jangan cuma check up kita, tapi kita bawa rombongan sekeluarga dah. Ya, rombongan sekeluarga kita bawa dari mulai Al-Fatihah dulu, benar apa enggak? Kadang-kadang kan ada orang Fatihahnya lempeng, Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal harusnya kan alamin misalkan seperti itu. Boleh itu Ar-Rahmanir-Rahim. Jauh banget kan. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi dibacanya Ar-Rahmanir-Rahim. Mana itu?
Tapi nggak apa-apa. Ketika kita cek ternyata ada yang rusak, ya kan kita kudu benerin. Benerin pakai istirahat yang benar kalau di badan ya kan, makan yang teratur, kemudian olahraga yang bagus. Nah ketika check up tilawah ada yang salah, nanti kita lakukan pembenarannya, apa kebenarannya. Termasuk Indonesia wisuda akbar nanti tanggal 8 Mei. Prosesinya itu nanti alhamdulillah sejak ada Indonesia menghafal, kami jadi lebih awas. Jadi nanti pada saat ibu dan bapak pemirsa di seluruh tanah air ikutan nanti wisuda akbar, kita ada juga tuh nanti check up tilawah. Jadi kita bikin itu nanti meja terpanjang yang insya Allah akan masuk museum rekor mungkin. Ya, jadi di Masjid Atin nanti akan dibuka meja-meja untuk kemudian satu demi satu orang maju ngecek dari sekedar a'udzunya bagaimana ceritanya. Insya Allah tuh. Jadi pemirsa ya yang memang datang hanya untuk meramaikan, silakan saja datang. Nanti kita coba sama-sama cek tilawahnya seperti apa. Baik, mudah-mudahan pemirsa bisa nemenin saya dan bisa memberi masukan. Indonesia menghafal tuh harusnya seperti apa. Emailnya udah jadi, silakan dicatat. Indonesia menghafal@yahoo.com. Indonesia menghafal tanpa spasi @yahoo.com. Yang mana punya ide, saran, kritik, ya, yang membangun, insya Allah ditunggu sama Yusuf Mansur dan seluruh kru di Indonesia menghafal, insya Allah. Baik, silakan lihat surahnya, surah Al-Munafikun kembali ayat 10 dan 11. Wa anfiku, dan bersedekahlah, mimma rozaqnakum, dari apa-apa yang Allah sudah berikan. Lihat ya, yang belum Allah nggak tanya. Kalau ada orang yang bisa ngasih yang belum, sebenarnya itu udah dikasih belum sama Allah? Udah dikasih kabar paling enggak. Tarji ya, rumahnya aneh beli, aneh bayar tanggal 15 ya, gitu kan. Lalu kita nawa itu nih, ya Allah kalau emangnya dibayar nih, insya Allah ayah emang gak 2,5% dah, ayah lebihin, mudah-mudahan bisa 30% atau bisa 10% paling enggak. Nah itu belum dikasih, tapi dengan kita nawa itu baik kayak begitu, rumah yang tanggal 15 bakalan dibayar, insya Allah bisa kejadian. Tapi yang disebut di sini adalah yang memang udah diberikan oleh Allah. Min qabli, sebelumnya, ayyatia, datang, ahadakumul mautu, kematian kepada salah seorang di antara kalian semua. Fayaqula rabbi, ketika kematian itu datang, kemudian berkatalah, iya, wahai Tuhanku, laula akhortani ila ajalin qarib, mau ya kasih saya waktu sebentar aja, ya, fa'asaddaqo, aku pasti akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku akan jadi orang yang saleh. Tapi Allah berfirman, walan, tidak akan, yuakhirallahu nafsan, Allah ya tidak akan memundurkan satu jiwa idza jaa ajaluha, kalau udah datang ajalnya. Nggak bisa tuh kita sogok malaikat, nggak kena. Nggak ada makelar kuburan, ya nggak? Makelar siksa kubur, siapa yang mau, ayo, nggak ada. Nih, di sini kalau mau masih hidup. Wallahu, dan Allah khabirum bima ta'malun, yang maha mengabarkan apa yang sudah kita sama-sama lakukan. Alhamdulillah, tahadus bin ni'mah biiznillah, saya belajar dari guru-guru gitu ya. Kalau bebelian apa gitu ya, beli tanah, beli rumah, beli apa kan, kita suka belanja juga gitu ya, beli apa lah gitu, kadang hati. Iya ya, buat Allah aja deh. Beli buat Allah aja deh. Tapi nggak jatuh miskin tuh malah kayak
Kalau kayak pohon mah gitu, kayak berbuah tiap saat gitu. Nah, buat pemirsa yang kira-kira punya rumah-rumah yang apa namanya pada kagak kepake gitu ya kan, kadang-kadang ada orang ya rumahnya sampai 11 gitu. Ada Ji. Ada orang sampai punya rumah 300 sih. Iya dia jualan rumah. Properti. Ada yang punya 300 pintu kontrakannya kan. Ya dari 300 tuh hitung 2,5-nya berapa ya? 2,5 kalau 300 berarti kan kira-kira 7 pintu. 7 pintu jangan dimakan. Lagian kan kalau makan pintu kita rayap namanya ya. Hasilnya 7 pintu buat Allah gitu tuh. Yang begitu-gitu tuh insya Allah akan nyelamatin kita. Malah dalam satu hadis ya kan. Ittaqun naro walau bisyikki tamratin. Takutlah kamu akan api neraka, waspadalah kalian semua dan mencari jalan selamatlah. Walau sedekah sebutir korma yang dibelah dua. Bisyikki tamratin tuh korma yang udah digigit nih separuh nih. Gitu. Kemudian ada yang lewat, kita bagi dia, itu akan menyelamatkan kita tuh. Saya subhanallah dah kalau ada orang yang lagi bangun masjid hari ini, ada yang lagi bangun madrasah hari ini, atau icip-icip ikutan ngebantu masjid yang lagi dibangun, ikutan apa sama duitnya nitip gitu buat pembangunan madrasah, buat pembangunan pesantren. Kadang-kadang saya ngiri gitu, ngiri ada orang yang satu masjid sendirian Ji, sendirian. Subhanallah, jagoan bener dah, peng sendiri. Maaf, nggak nerima amal yang lain. Masjid tadi namain Masjid Yusuf Mansur. Amin ya belum punya saya tuh masjid yang sendirian gitu. Alhamdulillah. Tapi ada orang-orang yang memang punya tuh sendiri dia bangun. Nggak ada yang mau dia ganggu sama yang lain. Barangkali hadir di pemirsa ini orang-orang seperti itu. Berbahagialah Pak. Itu yang bakalan dibawa. Yang ditinggal mah bakalan jadi perebutan harta waris. Kita lanjutkan nanti ya. Tapi silakan yang mau lewat dulu. Bu, bapak-bapak yang hadir di sini, kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing, ada yang mau testimoni, silakan. Bahkan saya nih abis ini mau berangkat ke Cipanas. Yang bawa mobil ada? Yang bawa mobil? Dia pada takut nih ngacung pemirsa. Takut disuruh sedekah. Enggak, saya mau ajak ke Cipanas. Kalau bawa mobil, saya mau ajak ke Cipanas. Silakan nanti di sana kita ngambil testimoni. Ya barangkali ada yang belum sempat direkam testimoninya. Kalau ada yang mau ikut ke Cipanas silahkan. Insya Allah. Baik, ada yang dari rumah mau nelfon? Ada? Udah ada belum? Baik, kita udah ada. Oh ya, assalamualaikum. Halo. Belum ya. Ya udah. Di sini ada tamu kita ya, dari Ambon. Ustadz Abu Imam. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ustadz bisa berdiri Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz ini punya pengalaman pernah mati. Terus kemudian Allah kasih nyambung lagi nafasnya. Nah, seperti apa kejadiannya biar pada tahu. Kan kita belum pernah ada yang mati nih ya? Ada yang mati belum? Belum. Nah, ini coba Ustadz, silakan share Ustadz. Assalamualaikum. Suatu saat dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, saya terkena saya 7 peluru. 7 peluru di suatu saat, dan kemudian hari itu hari Jumat, bulan Juli tahun 2000. Dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, saya insya Allah beri kekuatan. Saya pingsan tapi tidak sampai lupa sama sekali. Saya dibawa di rumah sakit, kemudian dioperasi pada saat itu, dan operasinya tidak pakai bius dan lain-lain, langsung disayat, kemudian darahnya keluar. Dan pada saat itu saya ingat benar, ba'da asar, selesai salat asar sampai maghrib. Saya selesai salat maghrib, kemudian saya sudah tidak ingat lagi apa-apa. Ternyata Allah perlihatkan suatu tempat, di mana tempat itu bagi saya adalah suatu tempat yang baru, yang sama sekali tidak pernah saya lihat sebelumnya. Di sebuah lapangan yang luas, rumput yang hijau,
Kemudian saya ditaruh di atas keranda dan ditutup dengan kain hijau. Dan pada saat itu anakku yang terakhir namanya Imam Mujahid baru usia 10 hari. Di saat itu saya lihat benar matahari diterbitkan dari suatu tempat yang jauh. Dan kemudian langit begitu cerah dan sampai matahari itu benar-benar di atas, tepat di atas saya. Dan sangat sejuk rasanya waktu itu. Dan kemudian dari kejauhan muncul kedua anakku yang pertama nama Nurul Aini, yang kedua Imam Mujahid itu datang tanpa berpakaian sama sekali. Kecuali mereka di atas kepala terikat kain dan tertulis yang anakku yang perempuan asyhadu an la ilaha illallah, dan kemudian yang kedua Allahu Akbar. Di saat itu di Ambon semua orang-orang seperti itu sebagai tanda. Gitu. Setelah itu saya sadar lagi itu subuh. Hari kedua begitu juga di tempat yang sama, di atas keranda yang sama, dan kemudian hari yang ketiga juga sama juga. Pada waktu itu saya tertidur di atas keranda itu seperti mayat, layaknya mayat, tangan di atas dada, dan saya cuman yang bisa bergerak cuman kepala saya. Dalam keadaan tertidur itu saya dipukuli kaki saya oleh seseorang. Sangat keras sekali, dan kemudian saya terkejut. Saya melihat seseorang laki-laki yang sudah tua, berjenggot panjang dan putih, berpakaian serba putih dan bersorban putih. Saya lihat benar bahwa dia sedang memegang tongkat. Dulu waktu hari pertama itu, anakku juga pegang tongkat itu, tapi anak yang kecil sekali, dan kemudian tongkat itu 3 kali lebih tinggi dari anakku itu. Dan saya lihat orang tua yang terakhir ini, dia sedang pegang tongkat yang sama. Saya perhatikan betul dari atas sampai ke bawah, saya lihat kakinya tidak sampai ke tanah. Keranda sejajar keranda saja, jadi kakinya tidak, yang ke bawah cuman tongkat saja. Kemudian orang ini berkata setengah marah, "Wahai, kenapa kamu istirahat sekarang ini? Bukankah di sana ada jembatan yang rusak?" Saya diperlihatkan semacam slide seperti ini, saya diperlihatkan jembatan benar-benar rusak. Orang berjalan juga setengah mati. Tugas kamu memperbaiki jembatan ini. Kemudian yang kedua, coba lihat itu. Anak-anak sedang mengaji, kemudian di atasnya ada bocor-bocor, ada atap-atap yang bocor. Saya lihat benar ada bocor-bocor, ada tembus kelihatan ke langit. Begitu saya lihat, cobalah Anda bisa memperbaiki ini. Dan kemudian setelah itu, saya oleh para dokter itu dalam keadaan kritis, yang katanya kalau mau meninggal seperti itu. Dan waktu itu insya Allah berkeinginan untuk seperti itu. Tapi ternyata Allah sambung kehidupan ini, dan Allah kasih bonus ini. Dan mudah-mudahan Allah beri kekuatan dan istiqomah untuk saya dan semua kaum muslimin untuk berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Ustaz. Pengennya sih dialog terus ya. Ya, subhanallah nih. Ayah, saya doakan saja dulu. Waktu itu saya kurus, berat badan saya 45 kilo paling beratnya. Sekarang alhamdulillah sudah 80, Ustaz. Iya, itu karena peluru tuh ya. Iya. Siapa yang mau gemuk? Ya. Silakan Ustadz. Makasih Ustadz. Alhamdulillah. Ini ada Habib Iskandar dari Pontianak. Ya. Ada yang mau di-share ke masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Nama saya Iskandar. Saya orang Pontianak, Kalimantan Barat, Pak Ustadz. Ada hajatan saya untuk mengundang Pak Ustadz supaya hadir di Pontianak, Pak Ustadz, untuk mendirikan suatu pesantren yang hafal Al-Quran. Itu aja niatan saya, Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz dapat hadir di Pontianak di tengah-tengah kami, memberikan siraman rohani buat kami, Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah. Baik, ada yang telepon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, assalamualaikum. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana ya, nih? Pak Ustaz, saya Feni. Feni dari Sidoarjo. Ya, Sidoarjo, silakan Ibu. Iya, Pak Ustaz, saya mau tanya nih. Sebelumnya, saya selama ini menghadapi masalah banyak banget. Selama ini saya pengen banget menghubungi Ustaz, cuman saya nggak tahu nomor teleponnya berapa. Alhamdulillah, saya berdoa ingin sekali hubungi Ustaz. Sekarang sudah dituruti sama Allah. Saya bisa telepon langsung, bisa bicara langsung sama Ustaz Yusuf Mansur. Saya selama ini baca buku-bukunya Ustaz, dan alhamdulillah selama ini sudah saya amalkan.
apa yang Ustadz katakan di buku itu semua saya laksanakan Ustadz, insya Allah. Untuk sholat duha, sedekah. Saya ingin sekali bisa lepas dari masalah saya. Alhamdulillah sebagian sudah terungkap Ustadz. Jadi apa yang diajarkan Ustadz untuk sedekah, sedekah dan sholat duha sudah saya laksanakan dan dibuktikan Ustadz. Iya Bu Penny, intinya punya masalah gitu ya? Iya, saya sudah dibantu sama Allah, alhamdulillah. Cuman saya juga sedikit ada pertanyaan, tapi mungkin agak melenceng dari sedekah ya Ustaz. Selama ini saya masih banyak pikiran kayak misalkan kita ini kan sudah suami istri ya. Kita kalau habis, maaf ya sebelumnya, kita habis berhubungan itu 8 hari Ustaz mau jelasin cuman nggak jadi ya waktu itu. Itu yang dibilang Ustaz setelah kita berhubungan suami istri itu yang bikin dosa itu apa ya Ustaz? Mungkin kita kan ngerjakannya malam ya. Mau mandi untuk waktu itu juga kan dingin. Nah itu gimana caranya Ustaz? Sama Pemirsa di jamaah di sini pada tertawa, saya malah nggak denger suaranya ini. Ibu Penny, saya berusaha dengan susah payah mendengar karena memang masuknya kan ke studio, dari studio di share ke masjid. Nah di masjid ini suaranya tidak begitu jelas. Yang saya tangkap sih persoalan masalah aja gitu ya. Ya coba nanti kita akan jawab, barangkali saya coba dapat input apa ya coba tadi, masalahnya apa tuh? Hah? Ya dengarnya hubungan suami istrinya aja tuh. iya. Emang? Enggak, gitu. Halo Ustaz. Gimana hubungan suami istri gimana? Iya, maaf gini. Kalau kita sebagai suami istri, kita berhubungan suami istri ya di malam hari. Nah, kita kan setelah berhubungan itu mau mensucikan diri kan dingin ya, takut masuk angin. Oh mandi. Iya. Nah itu caranya gimana Ustadz biar kita nggak berdosa gitu? Iya. Ini fikih janabat ya. Fikih mandi wajib. Ya baik, Bu Penny tahan sebentar. Besok Rebo saya bawa deh kiainya. Ya. Ada Kiai Kosasi nanti atau ada Kiai Masyuri nanti yang akan saya langsung suruh menjelaskan tentang fikih janabat seperti apa. Karena memang ini problem. Banyak orang yang karena nggak mau mandi karena dingin, lalu dia sholat subuhnya lewat. Nah itu juga masalah. Nanti termasuk mungkin bagaimana menjelaskan cara mandi janabat yang benar gimana sih, gitu ya. Ini disabarin dulu ya, nanti jawabannya besok aja ya. Jawabannya Rebo ya. Oke, baik. Sama ini Ustadz, iya, halo Ustadz, sama. Apa itu? Putus ya? Putus. Ya udah silakan yang satunya lagi. Tadi Bu Penny putus sayang. Yang satu apa masalah kalau nggak salah ya? Kita doain deh mudah-mudahan beliau cepat dapat apa jalan keluar. Ada lagi yang telepon satu lagi? Halo? Halo, aloha, alohu. Nggak ada? Kalau nggak ada, ada yang di sini? Ini rombongan dari Tasik mana? Rombongan dari Tasik, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau gitu kita break iklan dulu. Break jeda yang berikut ini insya Allah kita masih punya banyak waktu untuk mengaji. Nanti kita buka lagi Quran surah Al-Munafikun ayat 10 dan 11 mencari tahu kisi-kisi apa yang kira-kira masih bisa kita dapatkan di pagi hari ini. Silakan. Alhamdulillah kita kembali lagi. Tadi Ustadz sudah memberikan kesempatan kepada pemirsa yang di rumah untuk berdialog kepada Ustadz lewat telepon. Sekarang sudah ada di tengah-tengah kita jamaah yang sudah dari tadi siap dengan pertanyaannya. Di dekat saya sudah ada tadi tunjuk tangan. Silakan abang berdiri. Ya, dengan siapa? Al-Hafiz. Ya, silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya baru pertama kali ikut kajiannya Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah Allah takdirkan hari ini bisa hadir dari Cilengsi.
Yang pertama yang saya tanyakan, kalau orang kondisinya lapang, mungkin mudah ya Ustaz ya untuk sedekah gitu. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau dalam kondisi sempit kita bisa bersedekah? Itu gitu, makan aja misalkan susah. Nah, terus yang kedua, apakah sedekah bisa menjadi solusi problematika bangsa Indonesia yang sedang sakit ini Ustaz, di tengah banyaknya Markus ini Ustaz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau langsung dijawab? Yang lain dulu deh. Ya, baik. Nanti minggu depan jawabannya. Enggak. Sekarang insya Allah. Baik, sudah ada Ibu di sini, silakan. Jangan lama-lama ya. Oh ya, ini. Masing-masing setengah menit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya dari ibu saya waktu itu. Jadi ibu saya itu minjem uang. Nah terus udah gitu niat uang itu tadinya itu buat nambah daya. Nah suatu ketika tuh saya harus butuh buat bayaran sekolah. Nah sudah itu kan sisa uangnya itu sekitar 200.000 tuh Ustadz. Nah terus kata ibu saya, gimana tuh kalau uang pinjaman itu disedekahin, kali-kali aja bisa diganti sama Allah buat bayar listrik. Tapi tuh Ustadz, uangnya itu misalkan bayarnya pinjamnya 1 juta, terus harus gantinya 1.500.000, itu gimana Ustadz? Hukumnya? Iya, baik. Terima kasih. 1 juta ngulanginnya 1,5. Iya. Baik, Ustadz. Bukan main. Mau langsung dijawab atau kasih kesempatan lain lagi? Pertanyaan yang kedua nanti jawabannya besok deh, ada Ustadz Safi, ntar besok saya suruh kemari deh dia. Iya. Ya beliau saya suruh kemari, yang tadi nih yang Mas yang tadi baru datang. Mas Hafiz. Mas Hafiz ya, dalam keadaan kita sempit gimana, Allah lebih demen tuh. Orang kaya sedekah biasa aja. Emang dia kudu sedekah. Yang hebat orang miskin sedekah. Subhanallah. Ada orang sedekah rumah kontrakan, Masya Allah. Ada orang sedekah isi rumah kontrakan. Waduh, subhanallah. Terus gimana kalau emang nggak ada sama sekali yang bisa disedekahin? Sebenarnya hari begini mah ya, sedekah tuh gampang mah nih. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap hal yang baik itu sedekah. Sampai-sampai kata Rasulullah, kalau emang udah nggak ada sama sekali hartanya, senyumnya juga sedekah gitu. Nolongin orang, mijitin orang, ya kemudian nyingkirin duri dari tengah jalan, ngajar orang lain, itu sedekah juga. Terus pasang niat gitu, kalau nanti ada rezeki saya akan kabari gitu. Ini ada SMS bagus nih dari jamaah nih. Saya sedang menyaksikan Ustadz sedang isi tausiah di TPI. Semoga Allah menutupi aib Ustadz sehingga tetap digemari umat. Amin. Iya, siapa yang nggak ada aibnya enggak? Nah, makanya saya bilang kalau memang ada orang-orang yang merasa saya ada sesuatu, ya ngomong biar saya bisa minta maaf. Ini ada lanjutannya. Andai kata Ustadz nggak bisa bantu, terus terang itu mulia daripada pura-pura nggak tahu, apalagi beri angin sorga. Naudzubillahi min dzalik. Ya dah, emang manusia mah tempatnya suka lalai ya enggak. Mudah-mudahan saya makin hari makin jadi ulama yang benar. Ya. Enggak ada yang lebih paham dari kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama saling berdoa ya. Yang ngirim SMS juga berdoa, mudah-mudahan saya jadi orang benar. Emang berat jadi ustadz, enggak gampang. Seperti yang pernah saya sampaikan, saya pernah berguru sama satu guru yang kalau saya banyak suuzona zaman dulu saya nggak jadi begini. Dan saya cerita bukan cuma dicuekin, dimaki-maki gitu. Sampai suatu ketika udah jadi kayak begini nih ya, min fadli rabbil, terkuaklah satu rahasia. Jadi istrinya si kiai itu pernah negor tuh kiai. Karena menurut dia caranya nggak genah gitu, nggak menyenangkan saya sebagai seorang jamaah yang datang dari jauh. Tapi si kiainya udah meninggal sekarang. Kemudian kata Bu Nyai itu bahwa kiai sempat mesan bahwa ini anak bakalan jadi orang. Jadi kalau dia tauhidnya nggak dibenerin, ntar nggak jadi orang. Biar aja begitu, dengan begitu nanti dia bakalan mengerti, bakalan paham. Ya Allah akan memberikan kepahaman.
saat itu saya nggak ada keselnya, nggak ada apanya gitu. Emang saya dibilang pencari bantuan itu kalau ketemu sama orang yang begini. Nah ini kan pengajaran juga gitu. Jangan datang ke Ustadz Yusuf Mansur yang masih sogir begini. Datang ke yang besar juga kadang-kadang ada lupanya, ada nggak bisanya. Saya nih orang yang nggak pakai asisten, nggak ada manajemen, nggak ada manajer. Tangan saya atu, ya, cuman dua tungkai begini, 10 jari, nggak agak pakai. Setiap hari SMS 1000, bisa 2000, lagi kelempengan terima SMS. Iya, bagaimana kita mau jawab? Orang bilang, Ustadz pakai manajemen dong biar hidup ente lebih teratur. Aduh, saya belajar ya waktu dulu kita masih jadi jemaah biasa gitu ya. Ketika berhadapan dengan Ustadz yang pakai manajemen tuh berasa di saya gitu. Ya sudahlah, saya malah haula kalau emang kebenaran, emang takdirnya saya nyambung ke dia, nyambung gitu aja udah. Beneran itu saya prinsip gitu. Kadang-kadang saya kalau ke daerah juga, kalau pakai forrider saya ikut di mobil forridernya malah. Kenapa saya nggak mau dikawal-kawal? Karena waktu saya jadi orang biasa ya, maaf, bukan berarti saya merasa jadi orang apa gitu. Ketika kita jadi orang kecil, ngelihat orang dikawal-kawal, rasa amat sih. Kawal-kawal, kadang-kadang udah mati aja masih ngerepotin jalanan. Banyak kan kita lihat orang mati itu jalanan dikuasain sama dia. Dalam keadaan tidak pakai helm, tidak pakai jaket, nikung di di perempatan jalan lalu nyetopin orang untuk dia lewat. Mau kemana sih? Emang ada gitu telat dikuburin? Sampai kemudian dilarang masuk kuburan lewat dari 1 menit? Kan enggak juga gitu. Jadi kadang-kadang orang datang di tengah-tengah keramaian. Ustadz. Pada saat ustadz itu kanan kiri manggil juga. Saya mesti nengok ke siapa gitu. Sementara mesti jalan lagi ke tempat yang lain. Mudah-mudahan keadaan-keadaan ini banyak saya dimaafkan. Saya tidak minta kemakluman karena harusnya saya yang mengerti keadaan jamaah. Tapi itulah ayah mah satu, anak banyak kira-kira gitu. Kalau anak ngerti ayahnya barangkali lebih adem gitu. Indonesia lebih damai ya. Baik, pertanyaan yang Mbak tadi, mudah-mudahan besok Kiai Kosasi atau ada Ustaz Syafi'i yang bisa saya ajak lagi kemari. Mbak Mas yang hafiz, justru di saat tidak punya itulah kesempatan Mas untuk benar-benar menunjukkan kepada Allah bahwa Mas itu luar biasa. Ada sepeda ontel, ya sepeda ontelnya itu. Ada satu masa Bu, saya ngasih gerobak saya dagang es kelapa, ya, dagang es kacang hijau di jembatan Hipli itu. Lagi terang nih, anak buah udah ada berapa biji gitu. Setelah saya jajal sedekah 1-2 berhasil, saya kepikiran kenapa enggak gerobaknya aja yang saya sedekahin. Iya bener, ternyata dengan cara itu saya naik derajat, tidak lagi jadi tukang es. Masya Allah itu. Mas Hafiz jualan apa ya? Jual cimol atau apa gitu. Bilang sama orang lain, mau nggak gantiin saya dagang? Ya yuk, nggak usah ngeluarin duit lagi, nggak usah ngeluarin modal lagi, tinggal terusin aja udah. Itu lebih hebat daripada orang kaya yang kemudian bilang, nih buat modal situ. Tapi dia punya kios, punya segala macam gitu. Nah terkait dengan pembahasan kita kali ini, kita coba oret-oret. Nah buat yang tadi barangkali ini sedang memang standby di televisi ya, tanpa tahu saudara, Tahrir bin Nikmah saya doakan saudara. Kadang-kadang saya doain. Tapi ada orang-orang yang nggak terima didoain. Memang targetnya duit, targetnya modal. Ada orang yang memang, ini ada orang datang nih ya, minta kayak tadi nih Habib mengundang. Lalu saya bilang, Bib, Anda nggak bisa datang ya, tapi Anda doain nonton masjid antum selesai. Harusnya tuh keadaan yang begitu disyukuri gitu. Karena doa orang yang habis ngajar itu kan Masya Allah. Tapi karena targetnya adalah harus datang, timbulnya apa? Ustadz tuh, dilihat aja kagak suratnya. Direspon aja enggak. Ada orang, kita ngacir, ditambahin lagi sama orang. Main ngacir aja. Lupa dia, ada sedekah kita ke dia. Apa? Doanya. Doain namanya masjid ente beres. Itu aja lumayan gitu. Baik, ada lagi yang lain? Ustadz silakan. Satu lagi tadi Ustadz, apakah dengan sedekah bisa menjadi solusi ke mulut bangsa kita? Dari Mas Hafiz lagi tadi.
Oh, sedekah sedekah kita. apakah bisa menjadi kemelut bangsa? Solusi dalam kemuliaan. Insya Allah bisa jadi solusi. Setiap orang satu nanganin orang satu, beres juga kan? Kan keluarga tuh lebih utama ya, kerabat lebih utama untuk kita sedekahi kan? Lalu setiap keluarga kemudian menanggung kerabatnya masing-masing, nggak keleleran juga kemana-mana gitu. Ya, baik Ustadz Albar kelihatannya harus iklan dulu. Iklan dulu, baik silakan. Ya iklan dulu deh. Sebelum saya buka pertanyaan lagi, ada SMS dari pemirsa. Ustadz nih suka aloha aloho. Iya bener, aduh ya Allah. Pokoknya pemirsa ya, saya mah terang hati saya. Dikritik apapun saya terima bener. Dan itu akan menyelamatkan saudara dari suuzon. Selamatkan saudara juga dari gibah. Kalau emang ada yang tahu akses ke saya langsung, udah datang aja. Datang SMS, enggak kalau ngasih tahu depan mata, insya Allah dah. Itu adalah kebaikan adanya. Kan pengen kan ustadznya bener kan, pengen ustadznya lempeng, pengen ustadznya nggak ada salahnya, ya nggak akan nemu. Mana ada ustadz nggak ada salahnya. Tapi dengan diberitahu minimal akan mengurangi kesalahan itu, ya. Terima kasih. Terus ada SMS lagi, ini dari keluarga besar kita nih dari Riau. Ada dari Kiai Haji Jamaris Arif, ya. Beliau dulu pernah punya kedai lontong, meja gitu ya, lapak. Terus dikasih sama orang, kayak saya tadi tuh punya gerobak es dikasih sama orang. Terus setelah itu memiliki rumah makan, subhanallah. Ada yang sedekah roti tiap hari Jumat. Ada tuh Pak Joko di Medan itu. Setiap Jumat dia sedekah roti gitu. 2 tahun kemudian punya pabrik roti. Ya, ada inspirasi ya kalau mau buka warung soto gimana caranya? Kasih orang soto, ya. Insya Allah jadi tukang soto. Iya juga kali ya, ya. Nyantra-nyantrain anak orang lain, nanti anak kita jadi soleh, gitu benar. Insya Allah. Bantuin orang yang pada hajatan, nanti kita hajatan banyak yang bantu. Coba ya orang yang suka ngasih makan orang di tanah air, ketika dia pergi ke tanah suci. Itu ada aja yang pada ngasih makanan di tanah suci, betul nggak sih? Ada gitu ya. Ibu silakan, ada yang mau bertanya silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Maesaroh. Rombongan dari bidan-bidan Kota Tasikmalaya. Bidan? Iya. Wih, bidan ya. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, saya suka mengikuti matematika 10 kurang 1 itu seperti itu. Ya, saya mau nanyakan surat apa, ayat berapa yang menyatakan bahwa 1 menjadi 10. Al-An'am 160. Ya, terima kasih. Al-An'am 160. Nah ini boleh nih buat bidan-bidan nih ya. Di kali pertama itu saya punya bidan favorit. 2 anak saya lahir di bidan. Si Wirda masih Kumi ya. Bahkan saya nyaksiin langsung prosesi kelahirannya. Kadang-kadang kalau di rumah sakit suka nggak boleh tuh. Kalau di bidan seru. Masuk aja Pak gitu. Masuk kita liatin itu. Ada bidan Suli namanya sama bidan Tika. Itu di Kampung Ketapang. Ya Allah saya salut sama dua-duanya tuh. Jadi pada kali pertama orang datang dikasih tahu. Suruh sholat sunnah yang banyak, biar ibu-ibu tuh yang hamil ya ada gerakan. Kemudian suruh sodako untuk siap-siap melahirkan. Ya, tidak semua orang bisa punya duit kan pada saat melahirkan, nanti suruh dia berdoa gitu ya. Buat bidan-bidan mudah-mudahan ada anak-anak yang dilahirkan lewat bantuan ibu, lalu dia menjadi guru, mudah-mudahan pahalanya semua buat ibu. Amin. Kalau ada yang lahir kemudian menjadi penjahat, mudah-mudahan dengan doanya para bidan ketika membantu melahirkan ya bisa menjadi baik insya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan kembali ke Tasikmalaya dalam keadaan sehat dan selamat. Jangan lama-lama di Jakarta ya, kasihan tuh ntar pada ngantri orang, ntar suaminya yang pada ngedenin. Iya. Bisa satu lagi Ustaz? Oh boleh. Ini saya punya ibu sakit sudah 3 tahun, jatuh
sampai sekarang belum bisa berjalan. Masya Allah. Harus sodakoh apa saya kepada orang lain supaya Baik. ibu saya cepat sembuh. Terima kasih. Nah, buat yang begini-gini pemirsa, buat yang pada sakit, buat yang pada punya utang, buat yang pada punya macam-macam, ikutin Indonesia Menghafal hari Minggu. Karena ada obat lain yang saya tawarkan kepada Indonesia, yakni mulailah menjadi penghafal Al-Quran. Ibu, ini lagi ada satu testimoni, ada satu sahabat saya, Ustadz Ifin di Kendal. Ibunya punya penyakit kanker payudara sampai kelihatan tulang iga. Bismillahirrahmanirrahim, kami lagi bertestimoni kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini munajat kami juga berdua. Saya sebagai guru, Ustadz Ifin sebagai murid, saya sebagai yang tuaan barangkali Ustadz Ifin sebagai yang mudaan. Saya bilang kepada Ustadz Ifin, ibunda tuntun. Ini saat ini ibundanya sedang melihat dengan tempat tidur dikeluarkan menghadap kepada televisi. Tuntun ibunda untuk menghafalkan Al-Quran. Insya Allah ini menjadi testimoni yang luar biasa. Seiring dengan ayat yang ditambah, nanti daging akan menutup, bahkan nanti penyakit bisa pergi. Karena banyak sekali testimoni-testimoni ketika Quran itu dihafal, Allah Karim, ada keajaiban. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya, Quran dijadikan obat, yaitu ditelan semua ayat-ayatnya hingga kemudian dia menjadi kayak kontrakan yang mau kebeli gimana? Kalau kemudian yang punya kontrakan cobanya ngapal. Insya Allah bukan cuma satu yang kebeli, tapi bisa 16 kontrakan tuh bisa dibeli semua sama dia. Ada yang pada punya hajat segala macam, saksikan Indonesia Menghafal dan bareng sama saya menghafal. Saya juga belum tapi lancar. Kalau saya ditodong sama orang, Ustadz bener ya? Katanya Ustadz ngapal Quran. Coba saya mau tes, belum tentu saya lolos. Saya kalau mau jadi imam 1-2 juz gitu ya, 2 hari mesti ngerem, mesti murojaah, baru kemudian saya bisa. Ibu, buat ibunya ibu yang saat ini terbaring, coba masukkan ayat-ayat suci Al-Quran, ajarkan. Ini sesuatu yang baru nih, ini obat yang baru, yakni Indonesia Menghafal. Insya Allah ya, waktu kita tinggal 1 menit, insya Allah besok kajian kita hari Rebo masih akan melanjutkan tema tentang persiapan menuju kehidupan yang sesungguhnya. Insya Allah kita berdoa, mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur. Amin. Dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita panjang umur. Dalam keadaan iman kita dipelihara. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Dalam keadaan kita dibagusin akhlaknya, dibagusin ibadahnya, diampunin segala dosa-dosa kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik. Jangan lupa kita sama-sama ngaji lagi besok hari Rebo. Mudah-mudahan semua dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.